Oke, selamat siang sahabat Jalan Politik. Apa kabar Anda semua? Berjumpa lagi di channel yang mengupas tuntas persoalan politik yang terjadi di dalam negeri. Kali ini kita akan membahas persoalan yang terjadi di Ambon terkait dengan keputusan Presiden dalam rangka ingin melakukan penggusuran pelabuhan di daerah Ambon. Nah, beberapa warga bahkan secara mayoritas di sana menolak adanya penggusuran yang dilakukan oleh Presiden karena dinilai bahwa tempat itu merupakan tempat yang sangat penting, terutama tempat tinggal bagi warga di sekitar sana. Ucapan dari beberapa warga di situ sebagaimana dikutip di CNN pada tanggal 11 November 2021, Pak Jokowi jangan gusur tempat ini. Ini adalah tempat tinggal kami. Kasihanilah kami, Pak. Coba kalau lahan kosong ya boleh atau silahkan. Nah, lagian lokasi yang dituju oleh Presiden tersebut merupakan peninggalan dari nenek moyang para penghuni di situ. Jadi menurut pengakuan warga bahwa jika Pak Jokowi tidak menghentikan kegiatan dan agenda penggusuran itu, maka warga akan melakukan protes sekaligus melakukan perlawanan. Nah, artinya sebagai seorang pemimpin tertinggi, apalagi pejabat publik, mestinya lebih memprioritaskan kehendak rakyat daripada memenuhi tuntutan ambisi pribadi, apalagi ambisi golongan tertentu. Nah, di sini kepekaan dari Pak Presiden di dalam membaca situasi sosial mesti dijadikan sebagai prinsip. Nah, kan dari awal misi seorang pemimpin, misi seorang presiden adalah menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, justru yang terjadi hari ini bukan kesejahteraan yang dihasilkan, tetapi malah melakukan penggusuran kepada tempat yang menjadi tempat tinggal warga masyarakat di lokasi tersebut di Ambon. Nah, apatah lagi pengakuan dari warga di situ bahwa tempat itu adalah peninggalan daripada nenek moyangnya. Jadi sangat mustahil apabila mereka harus membiarkan proses terjadinya penggusuran tersebut. Nah, perlawanan protes kerap kali dilayangkan oleh warga di sekitar. Nah, jadi harapan masyarakat di situ, Pak Presiden harus melihat analisis mengenai dampak lingkungan yang bakal terjadi bila dilakukan penggusuran itu. Nah, menurut saya warga masyarakat di sekitar lebih memahami kondisi ekologis, kondisi lingkungan yang bakal terjadi akibat dari kegiatan penggusuran tersebut. Nah, kenapa pemimpin tertinggi kita tidak melakukan pengkajian lebih awal sebab dan akibat, sebab dari terjadinya kegiatan itu, akibatnya apa? Kan pilihan itu yang mesti dikonsepkan lebih awal itu, supaya nanti tidak membawa dampak yang sangat buruk bagi masyarakat yang menghuni di tempat itu. Salah seorang warga bernama Al-Ode, dia bilang, kami tidak bisa tidur nyenyak, Pak, karena kami terus memikirkan sebuah insiden yang bakal terjadi
apabila Bapak terus melakukan penggusuran ini, kata warga tersebut. Nah, kami ini sama dengan rakyat lainnya, Pak. Tolong pandanglah kami. Bagaimana nasib kami? Kami mau tinggal di mana? Nah, bahkan mereka juga memberikan keterangan, sekalipun Pak Presiden mengakses ganti kerugian kepada masyarakat, mereka tetap menolak itu. Karena tempat itu seolah-olah sudah mendarah daging. Tempat itu juga merupakan sumber kebahagiaan mereka. Jadi kalau diusik oleh presiden, sama halnya presiden merampas kebahagiaan warga di lokasi itu. Lebih lanjut ditegaskan lagi bahwa sempat ada warga yang menjadi korban penggusuran oleh PLTD di Dusun Ujung Batu, Desa Wai, Kecamatan Salahutung, Sulawesi, Maluku Tengah. Ada 30 kepala keluarga yang dijanjikan bakal mendapat ganti rugi, dan sampai hari ini belum ada realisasi atas ucapan dan janji oleh pihak yang bersangkutan. Nah, di sini lagi-lagi warga di situ tetap komitmen bahwa kendati presiden menjanjikan ada ganti kerugian, mereka tetap menolak itu dan akan menyiapkan bentuk perlawanan bila tetap dilakukan penggusuran. Pak Presiden, tajamkan pikiran Anda selaku pejabat publik yang merepresentasikan seluruh tuntutan hati rakyat, seluruh kehendak masyarakat. Andalah yang menjadi perpanjangan tangan untuk menghasilkan social justice. Bila hal ini terus dilakukan, maka sama halnya negara kita bukan negara demokrasi, tetapi negara otokrasi. Demokrasi yang menjadi moto negara kita tidak akan menghasilkan apa-apa jika kegiatan-kegiatan seperti penggusuran demi infrastruktur, merobohkan rumah-rumah warga demi pembangunan di bidang industri, itu justru bukan menghasilkan kesejahteraan sosial, welfare state, bukan mengakses sistem yang progresif bagi kemajuan warga masyarakat. Justru tindakan-tindakan itu sangat bobrok dan seolah menyiksa kehidupan masyarakat itu. Maka tugas presiden selaku pemimpin tertinggi realisasikan apa yang tertuang di dalam teks Undang-Undang Dasar 1945. Cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin, gratiskan kesehatan, dan juga beri jaminan pendidikan yang bermutu. Namun harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang tertuang di dalam teks Undang-Undang Dasar 45, nyata-nyatanya kalau kita pakai kacamata analisis, belum satupun yang direalisasikan oleh pemimpin negara kita sampai hari ini. Nah, itu saja penyampaian dari saya. Jika ada yang ingin berkomentar, silahkan dengan menggunakan bahasa-bahasa satire. Jika suka, silahkan like dan subscribe. Terima kasih.